Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita segala macam nikmat hingga di kesempatan pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, seperti biasa setiap harinya selama ada wabah kita akan melakukan live streaming seperti ini yang berfungsi sebagai untuk tatap muka karena kita sudah tutup toko dan kita sekarang melayani pembelian online saja. Untuk teman-teman yang di rumah bisa bertanya-tanya di sini dan kebetulan kita di sini ada tamu spesial dari Langgeng Pancing yaitu dengan Kak Seto. Apa kabar Kak Seto? Apa kabar? Baik. Baik. Insyaallah. Kak Seto ini adalah legenda di sini. Maksudnya orang yang berilmu di bidang pancing di Langgeng Pancing, Selanggeng Pancing. Karena ya dengan beliau inilah yang mengajarkan saya dan teman-teman di Langgeng Pancing untuk bisa mengerti apa aja sih alat-alat pancing, perkenalan alat pancing, fungsinya apa. Semuanya dijelaskan secara detail sampai kita yang dijelaskan itu bingung. Ya kan dipahami gitu, tapi nggak apa-apa karena beliau itu hobi mengulang-ulang penjelasan dan semoga nggak bosan untuk mengajari kita alat pancing dan berbagi pengalaman yang lebih. Oke? Kita di sini akan tanya aja dengan Mas Seto. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Pertanyaan pertama, Mas. Oke, mantap. Oke. Yang pertama, siapa nama saya, Mas? Bukan. Cut. Yang pertama, usia pertama ketika belajar memancing itu di umur berapa bulan, Mas? Nah, saya sejak kecil dari dulu. Saya itu berapa ya? Masih 90-an. 90. Masya Allah, saya masih ingusan itu sampai sekarang sih. Itu umur berapa? 90 aja. Masih kecil ya. 90-an berarti itu kira-kira umur belasan? Belasan. Oh, Saya SMA. Oh, SMA. Saya itu masih ABG ya, anak-anak kecil. Biasanya dulu mancing itu kemana, Mas? Apa langsung ke laut atau Pertama mancing itu biasa kalau dulu kan di desa terus ya. Di desa itu mancing itu di kali-kali, sungai-sungai atau di got-got itu ikan masih banyak. Oh ya. Ikannya apa tuh? Dulu itu paling ikan madel, ikan gede atau betok atau betok itu kawes, bandeng, itu ikan mas, Iya. sekali. Enggak, cuma bacanya aja. Kalau ada yang mau main gitu. Mas siapa itu? Mas Kapten Online. Hei. Oke, tadi Mas Seto sudah bilang bahwa ikan-ikannya yang ada di got ya. Mancingnya pertama di got itu kebetulan mancing atau qadarullah kecemplung kemudian dapet ikan di kantong terus wah ini dipancingnya enak. Apa emang udah niat mancing di got itu? Niat. Belum ada niat. Pertama-tama itu saya diajak teman-teman. Memang karena tidak sengaja kita ingin bermain di air, jadi tidak sengaja kita bermain air di air sambil mencari ikan. Oke. Ini ada pertanyaan ini dari Mas Kapten Online. Untuk kru yang di belakang layar pada kemana? Komenan dari Mas Kuda ini. Ada. Oke, dari Mas Kapten Online 75 ada joran fiber enggak yang panjang 180 atau 165 ada. Kak Sir ya, asisten. Ya. Untuk joran fiber 165 dan 180 ada kan? Ya. Ada Mas Kapten Online, kita ada banyak itu, ada Pro atau tornado solid, mau yang solid atau joran fiber yang kolong seperti itu Mas Kapten Online. Nanti tanya aja, jawab kita nanti sambil
menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di Instagram, Facebook, dan Shopee. Oke, tadi kan nggak sengaja main-main air sampai ke got, akhirnya bisa dapat hobi mancing. Nah, dari hobi mancing itu, apa kesan pertama saat Mas Seto nyemplungin umpan? Wah, saya tidak berkesan apa-apa. Total saya tidak berkesan apa-apa. Nggak ada kesannya? Tidak ada kesan apa-apa. Berarti umpannya apa ini? Karena kita umpan cacing. Oh, Karena cacing. kita memang bermain air, karena dulu sering waktu hujan itu seringnya kita bermain air di sungai. Dulu enak sungai, masih bersih, tidak gatal. Aduh, mudahnya masa kecil. Masya Allah. Masya Allah. Bintang tamu kita ini Luar biasa sekali. saya terharu bro. Jadi pertama kali itu mancing pakai cacing, sama saya dulu juga mancing pakai cacing. Itu dalam, kan masih kecil itu pernahkah karena saking hobinya mancing itu sampai bolos sekolah, pernah enggak itu? Jangan sampai. Oh, jangan sampai. Kalau anak sekarang mungkin bisa bolos sekolah, bolos kerja. Gitu. Wah, Masa dari zaman kecil masih tertib mancing, tapi nanti pulang sekolah nggak rapet dulu ya, tapi bisa mancing. Nah dulu kan zaman dahulu itu udah ada toko pancing atau belum? sedikit dulu kalau toko pancing itu cuma sedikit karena yang jual nggak banyak sekali. Seperti Itu cuma untuk satu kelurahan atau satu kecamatan mungkin ada satu dua, atau di dekat-dekat pabrik itu kan terlalu jauh. Itu nama pilihannya terus. Nah itu jorannya pakai memang benar-benar joran untuk mancing atau pakai kayu biasa dikasih senar layangan? Jalan fiber, Oh, sudah profesional. jalan fiber yang lucu-lucu itu. Yang merah putih kuning itu. Ini ada juga. Ya, itu ada pertanyaan tuh. Ya belum dijawab. Ya, jadi joran-joran fiber di toko pancing itu ada beragam. Ada yang seperti ini. Ya, Ini adalah joran lucu. yang menemani UL cikal itu. bakal Mas Seto mancing. Ini zaman dulu sampai sekarang Masih tetap eksis. eksis. Cuma 4 ribuan atau 5 ribuan. Udah dapat satu set sama senar. Oke. Oke. Tadi untuk joran sudah pakai itu. Berarti tanpa ada rel ya? Padahal dulu tuh kita kadang cuma pakai kodok senar, dari senarnya itu atau dikasih kaleng susu, kasih senar, langsung mancing. Nah itu ketika dapat ikan kasih, kalau dapat itu ikannya diapain? Nah kebanyakan itu dulu itu saking tidak terlalu banyak terpakai ya, terpakai biasanya macam bisa iya. Wah ya, yang penting dapat ikan. Nah ikannya diapain? Ikannya ditaruh di ember, dipelihara di rumah sampai mati. Rata-rata ikan gede mas. Nah karena zaman dulu itu belum terlalu banyak orang yang punya autan, cuma pakainya obat nyamuk, jadi saya keplepekan. Nah, saya inisiatif ikannya itu saya cemplungin di kamar mandi. Oh iya. Buat makan jentik-jentiknya. Oh, bagus sekali. Tapi kemudian dibuang. Nah, terus dari pengalaman selama ini, Mas Seto itu kan udah pengalaman beberapa tahun, puluhan tahun ya mungkin ya? Atau itu pengalaman terbaik atau buruk dulu? Sebenarnya kalau pengalaman itu tidak ada yang baik dan yang buruk. Kita ambil intinya aja. Oh ya. Karena untuk memancing itu karena diambil buruk
baiknya itu banyak yang untuk memancing itu terlalu mahal, capek, aduh, nggak dapat ikan, aduh. Nah, berarti karena tidak ada pengalaman baik atau B, pengalaman buruk karena rata-rata memang didominasi buruk, berarti ada satu kesan-kesan memancing entah itu di waduk atau di kolam itu yang paling berkesan itu apa Mas? Ataukah mancing kepleset atau bannya bocor atau kesangkut apa yang biawak apa Paling berkesan itu kalau kita menuju spot itu spotnya jalannya rusak, becek, ngendut, nah itu waktu hujan wah itu sungguh sesuatu sekali karena kita perlu perjalanan yang keras untuk menuju atau keluar dari spot. Selain itu juga kalau ban bocor, waduh kalau ban bocor itu karena spot-spot memancing di daerah Indonesia itu karena terlalu pelosok jauh dari penduduk ataupun jauh dari pemukiman. Karena untuk kalau ban sudah bocor itu jalan kaki sungguh jauh sekali, capek sekali. Berarti itu selama ban itu bocor itu nekat dipakai atau jalan? Tergantung spotnya. Kalau spot karena rata-rata untuk wilayah yang menuju spot banyak jalan belum jadi atau masih tanah liat, kita tetap didorong. Dipaksa ya? Oh gitu. Masih sayang sama ban ya? Oh iya, kalau hancur nanti tombol lagi hancur sekali. Ya itu tadi. Sama sekali ya. Gak apa-apa. Ada pertanyaan enggak itu di Facebook atau di Shopee? Soalnya kita kameranya kita balik, yang enggak kita balik itu belum ada. Instagram nih yang kita. Tapi juga belum ada. Itu ngasih dari Kapten Online. Mas jorannya, oh iya Mas, untuk joran fiber itu kita ada banyak, mau yang fiber bolo atau fiber solid Mas. Kapten Online 75. Nah nanti kalau Masnya udah request, kita bisa bawakan jorannya. Oke. Nah pengalamannya tadi udah, pengalaman baik buruk nggak usah diceritakan. Baiknya belum, buruknya udah. Baiknya itu kita sebagai pemancing itu rata-rata kebanyakan kawannya banyak sekali. Kita terutama untuk diri saya pribadi itu bisa berkenalan dari seluruh Indonesia. Dari Papua, dari Sumatera, dari Surabaya, Jakarta, Tangerang, banyak sekali. Kita menambah teman juga bisa menambah ilmu pengetahuan dalam memancing. Kita walaupun saya jarang memancing, tapi saya banyak sekali mengetahui teknik memancing. Itu alhamdulillah dari banyaknya kawan-kawan dengan teknik-teknik memancing yang berbeda-beda, sehingga waktu kita ketemu atau gathering atau ngobrol-ngobrol, kalau walanya sekedar ngopi-ngopi, kita banyak sekali ilmu memancing yang mungkin sebagian orang masih awam. Jadi kita sekali punya Banyak kawan, banyak cerita, banyak sharing. Nah, itu tadi teman-teman, fungsinya kita mengadakan live streaming itu supaya kita itu tidak terputus ilmunya. Karena biasanya kalau teman-teman main ke kolam mancing itu banyak yang nanya, banyak yang ngajari. Terus kita juga banyak sekali mengambil ilmu mungkin dari kosakata dan spot-spot baru, itu sangat kita perlukan. Begitu pula dengan adanya live streaming ini, teman-teman bisa komen, barangkali mau share apa pengalaman teman-teman, nanti kita bisa tanya jawab juga. Dan kalau teman-teman butuh alat pancing, nah di sini tempatnya di Petualangan Pancing Solo. Nah itu tadi Mas Seto sudah menceritakan dari usia pertama ketika memancing itu belasan tahun, masa SMP,
Kemudian spot pancing pertama itu di mana? Di got. Kemudian alat pancing yang digunakan adalah joran fiber yang kita semua pernah punya pasti, yang warnanya merah, kuning, hijau. Kemudian belajar mancingnya otodidak ya, otodidak teman-teman. Kemudian semakin ke depan punya teman-teman yang banyak dan punya link-link di seluruh Indonesia, dan sudah men-share juga pengalaman buruk dan pengalaman terbaiknya tadi. Dan ini tadi sudah menyinggung soal teknik-teknik memancing. Nah, untuk Mas Seto ini lebih yang digemari untuk teknik mancing apa? Saya cenderung kalau kemarin itu teknik nyopot dan teknik casting. Teknik nyopot ya. Nyopot Mungkin nyopot ya. Nyopot itu awal mulanya apa, dari mana Mas? Dari Solo atau dari luar negeri? Nyopot itu ya Jawa sih, Jawa atau Jawa Tengah mungkin ya. Antara Kalisik dengan Solo. Biasanya sekitar, kalau sepengetahuan saya dari sekitaran Solo Surakarta. Itu pertama kali. Itu berarti kira-kira teknik nyobot itu boomingnya tahun berapa? Ataukah di zaman kecilnya Mas Seto yang di tahun 90-an? Lama ya, mungkin booming itu mungkin waktu media sosial sekarang sudah ada ya, kayak seperti Facebook terutama, Facebook atau Instagram. Tapi terutama kalau untuk wilayah Jawa Tengah itu cenderung ke Facebook. Karena Facebook penyebarannya bisa cepat. Berarti Facebook itu muncul di tahun 2008 atau 2009. Itu mulai muncul, mulai meletusnya teknik-teknik nyobot dan teknik-teknik yang lainnya, teknik-teknik UL namanya. UL itu baru atau sudah lama? Sudah lama. Kalau di luar negeri sudah lama. Oh, berarti sudah di luar. Mungkin masuk ke Indonesia baru-baru ini. Boomingnya baru. Nah, tadi untuk nyobot. Nah, teknik nyobot itu sebenarnya perlu nggak sih kita pakai pakai pelampung? Kan sebagian teman-teman kalau nyobot itu ada yang loss. Itu sebenarnya tergantung spot atau emang di tengah itu pakai ada ikan atau sugesti. Kalau kalau mancing di pinggiran sama di tengah air, pasti persentase lebih banyak dapat ikan lebih ke tengah. Karena untuk ikan cenderung lebih dalam, ikan cenderung lebih banyak dan lebih besar. Untuk nyobot sendiri, karena dia berada di tengah air, minimal sebatas perut atau pinggang sampai ke dada terakhir. Itu berat sekali. Berarti perlu ya itu, diperlukan pelampung. Perlu sekali diperlukan pelampung untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Yoi. Nah, selain itu, ketika nyobot itu waktu-waktu yang produktif ikan makan itu atau rame-ramenya ikan makan jam berapa aja Mas? Beda spot, beda karakter ikan makan sih. Cuma cenderung waktu setelah terbit matahari sampai jam 9, jam 10 lah. Mungkin tensinya ikan untuk makan jam-jam sekitar segitu. Berarti sekitar 4 jam. 4 jam. Karena kadang ada yang di spot-spot tertentu siang. Kalau pagi nggak makan, tapi makannya siang. Ada yang makannya pagi, siang nggak makan. Itu target pasti, udah pasti dapetnya nggak pernah kan nyobot nggak dapet nilai. Pernah. Betul. Dan apa? Karena terlalu cepat ikannya. Slap.
nyobok itu berarti ada yang nyoba itu dapat ikan gabus, ikan betuk. Itu ada. Biasanya kalau karena dia ikan predator pakai umpan lumut dimakan ikan kecil-kecil. Nah, predator datang dimakan, dapat ikan betuk. Itu sama ikan lele, ampala. ampala Itu juga predator. yes. Nah terus ketika nyobok itu sebenarnya untuk tekniknya itu standar teknik berapa sih? Kan ada itu teknik yang 180, 210, 240. Nah itu Nggak ada patokan sih. Kalau untuk apa ya, kalau untuk umum nggak ada patokan, karena ada yang memakai panjang sekitar 270 atau 240, target 240 atau sekitar 270 itu pun juga dapat ikan. Dibandingkan dengan yang tegek dengan panjang yang berbeda jauh, 454 atau 630, malah yang tegek yang panjang atau tegek yang lebih panjang dari 240 dia malah tidak dapat ikan. Itu emang ada kenyataannya. Jadi tegek yang pendek dia malah bisa dapat ikan daripada tegek yang panjang. Jadi bukan, kalau untuk panjang tidak ada patokan. Mungkin karena kebiasaan atau selera pemancing. Karena tegek, umpan, joran itu biasanya sugesti para pemancing. Mas itu pakainya? Saya cenderung ke medium lah, 336, 4,5. Tapi kadang kalau karena untuk tegek panjang itu biasanya kalau untuk spot itu cenderung ke melewati galengan. Melewati galengannya apa ya? Lewati lembah, lewati. Jadi tegek yang panjang seperti 63 atau 72 itu biasanya kalau menargetkan galengan. Ya. Gundukan tanah di pinggiran danau atau galengan apa nih? Tanggul. Jadi jalan sawah itu patok sawah itu kan ada di batas luar itu. Nah, batas luar patok sawah itu biasanya tempat berkumpulnya ikan. Jadi kita harus jauh dari batas galengan sawah. Ya, ini baik agak memang lebih dalam. Jadi untuk mancing nyobok itu tegek itu relatif, ada yang suka panjang, ada yang pendek. Yang panjang mungkin juga bisa dapat ikan banyak, yang pendek pun kesempatannya juga sama, sebenarnya sama dengan joran tegek yang panjang tadi. Jadi untuk standar panjangnya itu tidak ada, tapi yang jelas kalau kita main di nyobok, main di waduk itu memang kalau 180 ada yang pakai nggak? Jarang, karena untuk nyobok sendiri kan kita di dalam air. Kalau terlalu kita pendek, takutnya kita waktu bergerak di dalam air itu karena saking umpan sama apa kita takut untuk mendekat. Ya, berarti ya paling enggak 300 atau 3 meter sampai 630 cm ya, itu untuk standar mancing di waduk untuk teknik nyobok. Terus apalagi seputar nyobok. Nah, kan ada tuh teman-teman yang mancing itu, ada yang suka fiber, ada yang suka karbon. Dan saya pribadi itu untuk mancing di
apa di waduk itu malah cenderung suka pakai yang karbon. Tapi ya nggak tahu kenapa fiber kita juga rame. Itu kalau Mas Seto cenderung suka pakai apa biasanya sebelum jadi pro? Sebelum jadi pro. Gatel men. Sebelum jadi pro fiber lah. Tenang. Masih lama ya. Kalau untuk mencari sensasi atau kita benar-benar tidak hanya sekedar memancing dapat ikan, lebih kalau saya pribadi lebih cenderung ke fiber. Karena kita bisa menikmati tarikan ikan dengan bahagia. Itu ya nggak bisa di Memang kebanyakan untuk para pemancing memang yang dicari pakai karbon. Memang lebih ringan untuk bawaan atau pindah-pindah, dia tidak cenderung berat dan dibawa. Berarti Mas Seto pada akhirnya Pada pakai akhirnya saya kembali ke fiber. di Karena ikan sudah mulai kecil-kecil dan mulai sedikit. oh Saya menikmati aja. terakhir mancing apa? Berapa tahun ya? Berapa tahun ya terakhir di rawa pening itu. Oh, enggak, waderan itu enggak. Terakhir kita sekarang adalah penikmat wader. Nah, beliau ini sudah melalang buana, saya masih di waderan aja. Karena enggak ada yang ngajak mancing. Untuk nyoba yang terjauh dari kan di sini di Solo. Yang paling jauh kemana aja? Pasuruan. Jawa Timur. Ini Pasuruan. Itu di mana? Di waduk Itu kolam. kayak apa ya, Pak? Bangil Raso atau apa ya? Bangil. Bangil itu apa sih? Kayak jalan pasir sih. Pernah ke laut, Mas? Nah, ke laut. Pertanyaan. Pernah ke laut, Mas? Dari mana disebutkan? Mas? Saya dari Mr. X, Mas. Eh, Pernah dong ke laut. Kita kan langgeng pancing. Iya. Mancing harus selalu dekat di air. Iya. Saya juga pernah ke laut. Laut. Tapi Nah, selfie main itu kan sudah di laut. Mancing saya belum pernah. Pertanyaan kan Iya. sudah pernah di laut. Dia sudah. Iya. Kecuali pertanyaannya kalau Pernah mancing di laut ya. sudah pernah di pinggiran sudah pernah. Mister P kayaknya ini. Jadi pertanyaan lagi kalau sudah pernah memakai kapal di laut. Apa apa jawabannya sendiri? Di pasar Pasuruan terjauh itu apakah umpannya juga sama lumut atau di sana Mau ada beda? kita ke Pasuruan itu bawa umpan dari Solo. Solo, walah beda lagi Solo. Dari Kita bawa umpan dari Solo itu perjalanan 6 jam memakai motor. kendaraan roda 2. Daerah di Banten ya kan. Nah, itu lumpungnya gimana 6 jam di bawah perjalanan ini di Dopok itu? Kita umpan lumut dikasihkan karamba kepis tipis itu setiap 30 menit atau 1 jam kita joki air. Joki air 3 jam ya, berarti 3 jam joki air. Oh, berarti mampir ke Pom atau mampir kemana itu? Biasanya memang dari pom 1 jam sekali kita selesai. Dari jam ke pom. Dapat lah. Kecil. Oh ya, tapi nggak apa. Yang berkesan itu perjalanannya. Ngejoki air biar lumutnya nggak mati. Dan itu bisa taruh teman-teman. Apakah beda sih lumut Solo dan sana? Terkenal mana ya? Mungkin makanan kita kalau di luar kota itu kita tidak bisa untuk
menjagakan umpan. Apa ya? Menjagakannya apa bahasa Indonesia nih? Mengandalkan. Nah, tidak bisa mengandalkan umpan. Nah, juga penjual-penjual kita mungkin bisa di luar daerah, kita tidak tahu ada yang jual lumut atau tidak, kita juga cari on the spot. Mungkin kita kurang tahu, mungkin terlalu waktunya tidak ada untuk cari-cari di sawah atau di kali-kali kecil kan terlalu resiko dengan waktu juga. Kita langsung inisiatif biasanya bawa sendiri dari Solo ya. Dari Solo. Nah, terkait dengan umpan lumut, ada teman-teman kita yang mancing di kolam, baik di sungai dan laut. Waduk itu campurannya selain esen apa lagi? Kalau di waduk pakai esen itu perlu nggak? Pengalaman jenengan? Kebanyakan perlu tidak sih, karena kalau kita sudah dapat umpan lumut yang super, itu biasanya kita tidak perlu campuran esen maupun yang lain. Berarti murni. Lumut. Terus ada pemancing yang memakai teknik nyobok untuk nilanan, itu ada yang pakai rangkaian, bisa 2 kail, 3 kail, sampai 4 kail. Itu kalau jenengan biasanya pakai yang model Kalau single. saya single satu kail. 1 kail 1 ikan. Tapi kalau cenderung ke rangkaian kail yang lebih dari 1 itu biasanya pemancing cenderung ke lebih mudah patah dan pendek-pendek. Dia biasanya pakai 2 kail maupun 3 kail. Yes. Itu biasanya untuk memaksimalkan umpan lumut yang pendek-pendek. Terus kategori lumut itu ada macam-macam, ada yang pendek, panjang. Kemudian ada juga kalau kita lewat di sepanjang Solo, Wonogiri itu ada yang keterangannya lumut habis, kasar ada, lumut ada. Nah, itu perbedaannya apa, kasar dan halus? Apakah itu mempengaruhi target ikan atau yang lain? Kail atau? Kalau jenis umpan lumut itu kita juga menentukan. Kalau untuk umpan lumut yang kasar itu cenderung kalau untuk di perairan atau spot-spot yang ombaknya gede ataupun untuk di kedalaman yang lebih dalam dari 3 meter atau 2 meter, dia cenderung ke umpan lebih kasar. Karena untuk sampai dari atas ke bawah dia supaya awet jalannya. Jadi kalau untuk umpan lumut halus atau semi, kalau dengan kedalaman 4 meter atau 3 meter sekali dicemplungkan penuh. Nah itu kalau sudah masuk ke dalam, kalau umpan halus atau lembut dia cepat habis untuk masuk ke dasar atau sesaran pelampung. Terus kalau untuk ikan yang makan itu atau sama atau tidak? Halus, semi, sama kalau umpan lumut yang kasar atau Nah, berarti selain untuk spot kasar atau halus tadi, yang pertama kalau untuk spot yang bergelombang yang mungkin harusnya ada ribut, itu pakai lumut yang kasar. Kemudian kalau spotnya tenang, bisa menggunakan lumut yang halus. Tapi juga yaitu tergantung dengan kailnya juga. Kalau lumutnya panjang pakai single berani, kalau pendek-pendek bisa pakai yang rangkaian. Kemudian apalagi? Ada yang mau tanya dulu, ada nggak chat di Shopee atau di Facebook, ada nggak? Topimu kok nggak miring Kak Seto? Adit grafik. Topinya kenapa nggak miring? Iya. Ketutup
penutupan yang kiri. Oke. Tapi wong sangat. Itu berarti orang yang ya itu untuk umpan sudah, terus untuk spot sudah, terus yang perlu lagi untuk teknik nyopok adalah senar dan kail. Itu standarnya berapa? Standar rangkaian. Nggak mesti sih, karena untuk kalau ikan kecil mungkin kalau musimnya ikan kecil mungkin kail-kail yang kecil juga seperti kail 3 sampai kail 6 atau 5. Nah, kalau musim-musim ikan besar mungkin bisa 7 sampai 10 atau 12 bisa gitu lah. Jadi tidak pasti karena ikan nila yang size 3 jarian gini untuk masuk kail ukuran 9-10 pun dia juga bisa. Jadi tidak mesti kail besar dengan tangkapan ikan besar tidak pasti. Yes. Terus senarnya? Nah sekarang cenderung ke lebih gede. Dulu itu 12-14 sampai 0,20. Sekarang bisa 18 mungkin paling kecil ya sampai 23, 25 lah, 25, 26. Terus, nah kalau dulu berarti gede-gede. Kenapa sekarang menjadi kecil? Ataukah ikan sekarang sudah semakin pintar, sudah bisa merasakan sensitivitas ada senar? Oh ini senarnya gede, terus ketok gitu, atau enggak? Atau memang Mungkin kembang biakan mungkin ya. Karena untuk beberapa wilayah daerah itu memang kebanyakan rata-rata atau musimnya ikan kecil kecil semua. Jadi memang musimnya mungkin ikan kecil, ikan gede belum apa ya? Belum saatnya. Jadi, kalau sekarang bulan Maret ini cenderung besar banyak sekali aku ini sudah mulai kembang. Berarti ikan nila itu apakah ada musim sepi, musim rame itu? Kalau untuk di Solo sendiri itu tidak ada musim untuk memancing nyopok. Nggak ada. Kecuali saat baru ini karena kita dengan wabah mungkin himbauan dan kesadaran para pemancing lebih mengurangi aktivitas pemancing. Yes, ya. Tapi kalau sebelum wabah ini dimanapun berada pasti ada pemancing dari Solo. Oke. Jadi kalau kita ke Jogja, kemudian ke Surabaya, itu masih pasti ada. Iya. Yang terakhir, tadi sudah senar, sudah kail, sudah umpan, sudah suran, sudah dapat ikan, dapat. Nah, faktor yang agak sulit untuk pemancing mengetahui indikator ikan makan adalah settingan pelampung. Nah, untuk mancing di ladok kan itu ada yang namanya anti badai yang fibernya panjang itu kan sampai tenggelam dan kelihatan fiber itu apakah tidak sulit untuk melihat pelampung makan atau tidak? Apalagi zaman dulu memang sudah ada untuk pelampung itu ada. Belum ada. Panti badai itu kambangan itu semua enggak iya lah. saya yang beda Karena untuk pelampung anti babi sebenarnya cantik sekali sih. Karena beberapa pemancing itu
Karena beberapa pemancing itu dengan pelampung-pelampung yang kecil kayak gini, dia juga bisa mengetahui dimakan ikan atau tidak. Nah, kalau gini enak. Tapi karena sekarang mungkin tank center atau trennya masa-masa modern mungkin memakai pelampung anti badai. Karena untuk keuntungan memakai pelampung anti badai adalah dengan kedalaman 4 meter, 6 meter dia tetap stabil dan tidak goyang atau tidak bergeser dengan menyelesaikan timah. Semakin sulit loh, Semakin sulit. karena kita tahu kalau mancing di waduk itu ombaknya kencang. Ngerti ya? Berarti kalau geraknya bedanya gerak makan ikan dan ombak. Itu saya juga Ada belum langsung bisa. pelampungnya segini loh. Oh, kita hilang. Jadi kita harus pakai kacamata ya, soalnya sulapi silau bahasa Indonesia. Itu berarti untuk sekarang kalau masih mancing lagi, apakah set jorannya sama dengan yang dulu atau mengikuti perkembangan trendsetter musim ini? Untuk saat ini tege itu cenderung ke ros panjang. Ros panjang dengan luas panjang dengan panjang sekitar 663, 54. Tapi saya cenderung lebih ke medium sih. Karena lebih luas yang medium. Itu biasanya lebih ringkas. Kalau panjang itu bawaannya yang ada ngulang-ngulang. Ya, itu untuk tekeknya. Terus untuk set-setnya tadi Itu seperti biasa lah. nanti tetap pakai pelampung yang ini. Ini kan saya Oh. tahu. Ya, zaman dulu katanya pakai model kayak gitu. Iya, tapi kan nggak tahu. Ya, itu tadi sedikit pengalaman dari Mas Seto. Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan yang akan disampaikan Kak Seto dari tadi. Untuk teknik beliau itu ada dua. Yang pertama, beliau suka dengan teknik nyobok, kemudian teknik casting. Nah, untuk teknik casting kita bisa bahas di pertemuannya akan datang. Nanti setiap hari akan ada live bersama Kak Seto. Kejuaraan Aspen nih. Dan ini hari pertama pembahasannya adalah itu tadi Yogi, Kak Seto dan tetangganya. Dan nanti malam juga ada live dari teman kita, pembahasannya nanti tematik. Dan untuk besok di jam yang sama insya Allah jam 2 kita akan bertemu lagi bersama Kak Seto. Oke, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang sedang kangen langsung pancing karena tidak bisa Nih dari Adit, lah yang ngono patan bagus, tutorial kerokan gimana Mas? Musim tak keluar ini. Ada penolak kening cengkeh sama. Oh ya. Selamat siang Mas Adit. Oh, iya. Jauh-jauh dari Ponorogo ke Cengkeh masuk angin. Aduh, kali. Tak marahi ya. Semangat. Yang penting kelihatannya Mas. Saya kecelok sini tahu. Terus ada lagi? Ada lagi ya? Udah. Ya. Mas itu ada yang mau disampaikan lagi? Udah Mas, capek sana. Oke. Mungkin sekian dan teman-teman yang pengen belanja ke Langgeng Pancing buka seperti biasa, hanya yang menjadi perbedaannya adalah kita hanya melayani pembayaran via online, jadi WA, via WA bisa, via Facebook, Instagram bisa, kemudian Marketplace juga bisa. Dan untuk nomor yang bisa dihubungi adalah di sini ya. Itu yang paling atas adalah WhatsApp. Lah sing kono bener iki. Kemudian Marketplace, kemudian Toko dan Pro. Nah, itu. Ora sing kuwi sing sebalike sing iku. Nah, itu nomornya ini. Karo sebalike. Nomornya ini. Nah, nomornya ini. Ya bener ini tadi. Ya. Kuwi sing khusus buat Instagram. Oke.
Oke. Sing kuwi sing burine kan sing gawe Facebook karo Shopee. Ya, itu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Setengahnya apa, Pak? Instagram, nonton di Facebook. live streaming yang sederhana ini, dan kita selalu berdoa semoga wabah yang sedang melanda di negeri kita dan di negeri-negeri yang lain segera diangkat dan kita semua dijauhkan dari segala macam malapetaka. Saya Yata dan Saya Seta. kita berdua adalah Seta Mariata. Aku Likari Hada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang casting narasumber aja Kak Seto wonge boncosan kok dadi narasumber.